Hei bos, sudah dengar? Nona Luo itu kabur dan menikahi Yi Yulsuan. Aku juga baru tahu. Bocah sialan itu. Dia bahkan tidak tahu siapa orang tuanya. Dan dia berhasil menikahi gadis impian semua orang. Ayo pergi, temui dia. Yi Yulsuan, kau hebat. Bagaimana kau bisa membuat Nona Luo menikahimu? Apakah kau jago banget di ranjang? Bagi dong ilmunya. Biar kami belajar darimu. Jangan bicara omong kosong. Aku dan 11 Yue dulu. Hahaha. Kukira kau menikahi keluarga Luo, melewati gerbang naga, dan berubah dari ikan bau menjadi naga sakti. Hidup mewah. Jadi, Nona Luo bahkan tidak mengizinkanmu menyentuhnya? Sayang sekali. Aku berharap kau bisa berbagi dengan kami. Bagaimana rasanya tidur dengan wanita kaya? Enak kan? Hahaha. Jangan keterlaluan. Apa dia akan memukul kita? Baiklah. Aku akan pasang badan untukmu. Lihat saja, apakah kau si pecundang berani memukulku? Beraninya kau bercanda tentang Xiao Yun, akan kuhajar kau. Yi Yulsuan bajingan ini, kau menantu kere yang numpang hidup. Beraninya kau memukulku. Sepupuku tersayang, jangan salahkan aku karena kejam. Hanya saat kau mati, aku bisa mendapatkan semua yang kuinginkan. Sepupu, The film was kita translated saudara-saudara. and narrated by M Media. Kau berhati kejam. Demi keuntungan. Keluarga tidak berarti apa-apa. Jangan khawatir, aku akan menjadi orang terkaya yang baru. Kau bisa membusuk di sini. Apa kau baik-baik saja? Bangun, bangun. Aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Aku ingat sekarang, aku Situ Wuji orang terkaya di dunia. Setahun yang lalu sepupuku demi perusahaan, menyerangku secara brutal, hingga menyebabkan amansiaku. Untungnya orang baik hati menyelamatkanku. Dasar brengsek, apa yang kau gumamkan? Urusan kita belum selesai. Berhenti. Berani kau sentuh orang terkaya? Kau cari mati. Bos, dia cuma pengecut. Orang terkaya. Mustahil. Seret mereka berdua keluar. Usir mereka dari kota utara. Saya. Orang terkaya. Anda baik-baik saja? Zufi, aku baik-baik saja. Orang terkaya. Kau panggil aku apa barusan? Kau ingat semuanya? Hebat. 1 tahun penuh. Situ Wuji, akhirnya aku ingat siapa diriku. Tak pernah kusangka aku sebenarnya orang terkaya. Zufi, bagaimana keadaan di rumah sekarang? Orang terkaya tenang saja. Semua saingan keluarga yang tersisa telah diurus. Sepupumu telah diasingkan. Semua orang menunggu untuk menyambutmu kembali. Kerja bagus. Aku belum mau pulang. Situ Wuji, biarlah menjadi masa lalu. Saat ini, aku hanya ingin menjadi suami yang baik untuk 11 Yun. Kau di bawah perintahku. Ya orang terkaya. Leontin Giok ini membuktikan identitasmu. Dan ini satu-satunya kartu hitam tertinggi 100 miliar. Simpan baik-baik, ini akan berguna. Cepatlah. Ibu, aku masih bekerja, ada apa? Apa yang sedang kau lakukan? Ayo kita pergi. Kemarilah. 11 Yun, ibu mertua. Yi Yulsuan, 11 Yu menikah denganmu karena iseng. Jangan jadi katak yang menginginkan angsa. Tanda tangani surat perjanjian cerai ini sekarang. Ibu, sudah kubilang aku tidak akan menceraikannya. Ibu mertua, aku tahu ibu meremehkanku. Karena aku seorang guru. Tapi sekarang aku punya kemampuan untuk memberi 11 Yu kehidupan yang layak. Kau seseorang yang bahkan tidak bisa. Kehidupan baik apa yang bisa kau berikan padanya? Lihat ini. Kalung ini. Calon menantu laki-lakiku. Membelinya begitu saja. Jika bukan karenamu, 11 Yu pasti sudah hidup enak. Bukankah cuma uang, Bu? Aku juga punya uang. Baiklah. Yi Yulsuan, dengan beberapa koin kecil di sakumu, kau berani pamer. Baiklah, aku tidak akan membuang nafasku untukmu. Aku tidak akan membiarkan putriku hidup miskin denganmu. Tanda tangani surat perjanjian cerai sekarang. 11 Yui, ayo pergi. Ibu, Kartu ini bisa membeli 100.000 kalung seperti milikmu. Yi Yulsuan berhenti bicara. Ibuku tidak mudah dibodohi. 11 Yui, sungguh ada uang di kartu ini. Kau harus percaya padaku. Yi Yulsuan, sekarang aku mampu memberimu kebahagiaan. Ibu mertua, jika ibu percaya padaku, kita bisa ke bank sekarang untuk membuktikannya. Baiklah, ayo pergi ke bank sekarang. Jika tidak ada uang di kartu ini, kau harus segera menceraikan 11 Yui. Ayo pergi 11 Yui.
Maaf Bu, kartu ini tidak dapat dikenali. Yi Yoxuan, sekarang The kau film was seharusnya sepenuhnya yakin translated pergi and dari sini narrated dengan by kartumu yang M-Media. jelek. Tambahan, Kartu ini satu-satunya. Kartu hitam tertinggi. Ada 10 miliar di dalamnya. Posisimu tak cukup tinggi, kau tak bisa mengoperasikannya. Hanya manajermu yang bisa mengoperasikannya. Panggil manajermu ke sini. Cuma kau pekerja kuli payah, dan kau ingin bertemu manajer kami. Kau tak pantas. Beraninya kau bicara seperti itu padaku. Aku perlu berbisnis di sini. Panggil manajermu kemari. Beritahu dia segera. Baiklah, Yongsuan, aku tahu kau bermaksud baik, tapi lelucon semacam ini tidak lucu. Istriku, kau harus percaya padaku. Sungguh ada uang di kartu ini. Ah, Nona cantik, kau begitu cantik dan anggun, begitu elegan. Kau bisa mendapatkan pelamar kaya manapun yang kau mau. Kenapa kau menikahi orang miskin? Pekerja kuli sombong yang payah ini. Apa semua keributan ini? Manajer, Anda datang tepat waktu. Ada pekerja kuli di sini. Mengaku punya kartu hitam tertinggi 10 miliar. Dia melakukan penipuan. Aku baru saja mengusirnya. Kartu hitam tertinggi 10 miliar apa? Tentu seorang manajer sepertimu pasti mengenali ini. Kartu 10 miliar tertinggi. Oh, ini kartu hitam tertinggi yang legendaris. Manajer, jangan tertipu olehnya. Aku sudah menggesek kartu ini. Tidak ada uang sepasar pun di dalamnya. Dia penipu. Tolol, tutup mulutmu. Manajer, kenapa Anda memukul saya? Kartu hitam tertinggi semacam ini bukan sesuatu yang bisa ditangani oleh teller rendahan sepertimu. Bisa tangani. Dasar bodoh. Kau bahkan menyinggung pelanggan. Satpam bawa dia pergi. Manajer, saya benar-benar tidak tahu kalau seorang pekerja kuli bisa punya latar belakang yang begitu kuat. Manajer, saya minta maaf. Tuan yang terhormat, karyawan saya bersikap kasar kepada Anda barusan. Saya sungguh-sungguh meminta maaf. Lewat sini. Silakan ke sini. Halo Pak. Silakan masukkan kata sandi Anda. Kata sandi salah. Yi Yoxuan, pikirkan baik-baik. Jangan khawatir. Kata sandi salah. Tunggu sebentar. Sudah begitu lama. Aku lupa kata sandinya. Pekerja busuk. Kamu yang ambil kartu ini kan? Aku nggak nyangka kamu maling. Manajer, tangkap penipu ini. Seharusnya aku tahu, pekerja migran care sepertimu tidak mungkin The punya film was kartu hitam translated Centurion. Ini and kasus pencurian narrated by serius M. dengan Media. jumlah besar. Kalian bertiga mengaku kalau tidak ban, tidak akan lunak. Manajer, urusan ini nggak ada hubungannya sama kita. Ini nggak ada sangkut pautnya sama kita. Ini semua ulah si miskin ini. Kalau mau selidiki dia saja. Nggak ada urusannya sama kita. Nggak ada sangkut pautnya sama kita. 11 Yui, ayo pergi. Ibu tunggu, pasti ada kesalahpahaman. Aku percaya Yongsuan tidak akan mencuri. 11 Yui, diam. Ada 10 miliar di kartu ini. Aku nggak mau terlibat masalah ini. Ayo pergi. Yongsuan, aku percaya padamu. Sebaiknya kau jelaskan sekarang kepada manajer. Aku akan menunggumu di rumah. Cepetan. 11 Yui, jangan khawatir. Setelah aku membereskan ini, aku akan mencarimu. Pekerja migran, katakan yang sebenarnya. Atau jangan salahkan aku karena kasar. Jangan khawatir, aku sedang memikirkannya kan? Kartu ini, kau besan atau apa sih? Aku mulai mengingatnya sekarang. Kata sandi diterima. Lihat, cuma butuh waktu sebentar untuk menyegarkan ingatanku. Ini kartu saya. Kalau begitu lanjutkan. Ya, saya akan segera melakukannya. Tamu terhormat, kartu Anda, saya kembalikan. Baiklah, 1 miliar ditransfer ke rekening ibu mertuamu. Dari yang kudengar, kartu ini milik Taipan misterius. Mungkinkah Anda orang terkaya yang hilang itu? mata lu tajam juga nak. Tuan besar, maaf sebesar-besarnya atas ketidakhormatan saya, Tuan. Kau kan sekarang seorang manajer astaga. Harus tetap tenang tahu. Jangan menilai buku dari sampulnya. Suasana hatiku sedang bagus hari ini. Jadi ku kasih kau kesempatan kali ini. Terima kasih, Tuan besar. Tuan besar, maaf saya terlambat, Tuan. Mohon maafkan saya, Tuan besar. Mohon maafkan saya, Tuan besar. Baiklah. Aku belum dicincang kok. Bangun. Tuan besar, hal semacam ini mungkin terjadi lagi. Izinkan saya menjadi bayanganmu, Tuan. Tak perlu. Istri dan ibu mertuaku, mereka belum siap menerima kenyataan. Untuk saat ini, tetaplah di balik layar. Ya Tuan besar, 3 keluarga teratas di kota utara telah berjanji setia. Cukup tunjukkan liontin giokmu dan mereka akan mematuhi perintahmu. Dan Anda meminta saya untuk mencari tahu siapa yang membawamu ke rumah sakit waktu itu. Itu istrimu. Apa? Nenek dua nenek dan pemeran utama wanita orang yang memegang kekuasaan di keluarga lu. Kamu benar-benar kembali. Nenek, Belutut.
Kalau kau punya masalah hadapi aku, jangan pukul istriku. Nenekku sedang mendisiplinkan Luo Zai Yue. Kau orang luar, kenapa kau ikut campur? Keluar dari keluarga Luo sekarang. 11 ya, Yong Xuan bukan orang luar. Dia suami pilihanku. Diam. Keluarga Luo kita gak akan pernah menerima seorang pekerja busuk jadi menantu. Kalau kamu tahu diri, segera cerai, nikahi Wang Cui, atau terima perusahaan pemberian orang terkaya. Buat orang terkaya itu senang. Nek, aku ini apa di matamu? Apa aku cuma sampah yang bisa dibuang begitu saja oleh keluarga Luo? Luo Zai Yue, bagaimana kau bisa berbicara begitu tidak sopan? Nenek melakukan ini untuk kebaikanmu sendiri. Kau memandang rendah tuan muda Wang si playboy, tetapi orang terkaya di dunia. Orang macam apa dia? Dan kau masih memandang rendah dirinya. Apa kau bodoh? Menikahi orang besar seperti orang terkaya di dunia adalah berkah dari leluhur kita. Kalau kamu berani bertindak gegabah lagi, kalau orang terkaya itu menyalahkan kita dan menghancurkan keluarga Luo kita, bisakah kamu menanggung dosa seperti itu? Luo Xiaoyu, aku bertanggung jawab atas tindakanku sendiri. Jika orang terkaya itu menyalahkan kita, aku akan menanggung semua konsekuensinya. Aku sama sekali tidak akan melibatkan keluarga Luo. 11 Yue, jangan khawatir. Dengan adanya aku di sini, tak seorang pun di dunia ini berani menyentuhmu. Ku bilang kau pekerja migran kotor, bicara besar di sini. Apa kau tidak malu? Baiklah, semua diam. Luo Xiaoyu, kalau kau masih menghormatiku, ceraikan dia sekarang juga. Lalu bentuklah aliansi dengan Tuan Muda Wang, atau berdamai dengan orang terkaya. Kalau tidak, Ibu, jangan marah, dia hanya kilaf. Aku akan bicara dengannya, semuanya akan baik-baik saja. Ibu, hentikan omonganmu. Aku sama sekali tidak akan menceraikan Yong Xuan. Bagus, benar-benar pucuk kebanggaan keluarga Luo. Kalau begitu kau bisa melepaskan posisimu sebagai kepala desainer. Lepaskan saja, berikan pada 11 ya. Terima kasih Nenek. Nenek bijaksana. 11 Yue telah membawa begitu banyak kolaborasi yang menguntungkan bagi keluarga Luo. Membawa begitu banyak kolaborasi yang menguntungkan. Dan dengan sepatah kata darimu, kau melucuti hak-haknya. Ini keterlaluan. Jika dia menceraikanmu dan menuruti semua pengaturan keluarga Luo tidak akan memperlakukannya dengan buruk. Aku belum mengusirnya dari keluarga Luo. Itu sudah menunjukkan belas kasihan. Kasihanilah sedikit keluarga Luo yang payah ini. 11 Yue bahkan tak akan mau tinggal. Diam, apa kau ingin 11 Yue jadi gelandangan dan hidup di jalanan bersamamu? 11 Yue, Aku baik-baik saja, Nek. Apa yang harus kulakukan agar Nek tidak ikut campur dalam pilihanku? Dan berhenti memaksaku ke dalam perjodohan ini. Kali ini, karena kesalahanmu, keluarga Luo menderita kerugian finansial yang besar. Jika kau bisa menghasilkan, keluarga Luo tentu saja akan berhenti ikut campur urusanmu. apa kau serius? Asal aku bisa mendapatkan 1 miliar, kau akan berhenti memaksa istriku. Benar. 1 miliar. Keluarga Luo kita tidak bisa mendapatkannya dalam 3 masa kehidupan. Kurasa sepupu harus menyerah saja dan patuh mendengarkan pengaturan nenek. Saya. Hanya 1 miliar, apa susahnya? Baiklah, kalau begitu sudah beres. Asal aku bisa mendapatkan 1 miliar, kau tak akan memaksa istriku lagi. Dasar tak berguna, omong kosong. Apa yang kau bicarakan? Ini 1 miliar, bukan 100.000. Bagaimana jika kau tidak bisa mendapatkannya? Bagaimana kalau kita bertaruh? Jika aku tidak bisa menemukannya, aku akan menceraikan istriku. Jika aku bisa menemukannya, keluarga Luo tidak akan pernah ikut campur dalam keputusan apapun yang dibuat istriku. Keputusan apapun. Yi Yong Xuan, kamu, baiklah. Jika kau tidak bisa mendapatkannya saat itu, sepupu harus menjalani perjodohan. Nenek, bagaimana menurutmu? Jika kau tidak bisa menghasilkan 1 miliar dalam sebulan, maka bersiaplah untuk menikah. Sepupu mendapatkan 1 miliar The film dalam was sebulan. translated Itulah taruhan semacam and itu. Hanya narrated orang by gila M yang akan Media. membuatnya. Aku akan menunggu pernikahanmu dengan Tuan Muda Wang. Sampai jumpa. 11 Yui, kau tahu kau akan kalah. Untuk apa repot-repot? Setujui saja perjodohan dari nenek. Ibu, tolong hentikan bujukanmu. Aku tidak akan berkompromi. Sudahlah, aku tak mau repot denganmu. Apapun yang kau lakukan, kau pada akhirnya akan menikahi Tuan Muda Wang. 11 Yue, apa kau marah karena aku menyetujui taruhan ini? Kamu juga ingin yang terbaik untuk saya. Meskipun tidak setuju, keluargaku tidak akan memaksakan perjodohan. Sekarang dengan taruhan ini, ada secercah harapan. Kenapa aku harus menyalahkanmu? Jangan khawatir 11 Yue, ini cuma 10 miliar. Aku bisa membantumu. Kau tak perlu menghiburku. Untungnya aku seorang perancang perhiasan. Aku mungkin tidak terkenal, tapi aku sudah lumayan dikenal. Selama bertahun-tahun, aku juga punya sedikit tabungan. Aku bisa buka toko desain perhiasan. Aku akan menghasilkan uang sebisa mungkin. 1 bulan adalah tenggat waktu yang ketat. Aku harus segera menemukan etalase. 11 Yue, aku akan pergi bersamamu. Tak perlu pulanglah dan masak. Setelah aku menyewa tempat, kau bisa menjemputku. Halo, istriku ingin membuka toko perhiasan khusus. Aku ingin kau mengatur toko yang sudah siap pakai dan berperabot lengkap sesegera mungkin. Kalau begitu beri aku alamat dan kuncinya. Jangan khawatir sayangku. Lupakan 1 miliar, bahkan 10 atau 100 miliar. Bisa kudapatkan untukmu. Aku hanya perlu melakukannya dengan cara yang Punya, Etalase ini bagus. Berapa sewa bulanannya? tempat ini memiliki lokasi yang bagus dan lalu lintas yang tinggi. Sewa bulanannya tidak kurang dari 35. 30.000. Mahal sekali. Pak, bisa kurangin dikit. Masalah ini. Nyonya, apakah Anda serius ingin menyewa? Begini ya, tempat ini benar-benar kosong. Saya masih harus direnovasi. Aku juga sungguh-sungguh tertarik untuk menyewa. Bisakah harganya diturunkan sedikit? Jika Anda menyewa tentu saja. Saya bisa memberi Anda diskon, tapi itu tergantung.
pada seberapa besar diskon yang Anda inginkan. Sudahlah, aku tidak jadi menyewakan. Nyonya, bukankah Anda serius ingin menyewa? Mari kita bicara lebih lanjut. Mungkin, aku bahkan bisa memberikannya kepadamu secara gratis. Hei, Kau... Suami, kamu mau datang menyelamatkan saya? kau punya suami? Kalau begitu ayo kita mulai dengan cepat, agar suamimu bisa melihat bagaimana istrinya melayaniku. Orang brengsek. Tolong. Tolong, Kau masih berani berteriak setelah kupukul? Biar kutunjukkan apa yang bisa kulakukan. lepaskan aku. As, 11 Yul, apa kau baik-baik saja? Jangan takut, aku di sini. dasar brengsek, beraninya kau memukulku. Kau mati. As, kau. Sepertinya aku terlalu lunak. Aku belum menyelesaikan pekerjaanku. As, berhenti memukulku. Aku salah. Aku tidak akan berani melakukannya lagi. As, Yongsuan, hentikan. Kau bisa membunuhnya. Ayo pergi. Demi istriku, aku akan melepaskanmu kali ini. Jika kau berani mencoba ini lagi, aku akan memastikan kau tidak bisa berdiri di kota ini lagi. berani juga kau ya? Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Kamu sayangku, ayo, aku akan membawamu untuk melihatnya. Jadi bagaimana menurutmu? Apa kau menyukainya? Sudah didekorasi. Ini benar-benar tempat kerja impian saya. Bagaimana kau menemukan ini? Aku senang kau menyukainya, Om. Aku melihatnya saat aku lewat. Pemiliknya akan segera menikah. Jadi mereka menyewakannya. Aku lihat tempat itu sudah didekorasi dan memiliki segalanya. Jadi aku langsung menyewanya. Lokasinya bagus sekali. Berapa sewa bulanannya? Mereka sangat ingin menyewakannya. Jadi untuk sisa 3 tahun masa sewa, tahun ini gratis sewa. Aku membayar untuk sisa 3 tahun. Tidak mahal. Aku mampu membelinya. Aku tahu aku bisa mengandalkanmu. Terima kasih. Kita suami istri. Sudah kewajibanku untuk membantumu. Karena sudah didekorasi, aku akan segera menghubungi pemasok dan mempercepat beberapa desain unggulan. Lalu kita bisa buka usaha. Hari pembukaan besar. 11 Yul, akhir-akhir ini kau bekerja sangat keras untuk perhiasan itu. Sekarang kita sudah buka. Jangan terlalu memaksakan diri. Istirahatlah. Kau akan punya banyak waktu untuk istirahat nanti. Kita sudah buka begitu lama, dan belum ada satu pelanggan pun. Mungkin ini masih terlalu dini. Jangan khawatir. Mari kita tunggu sedikit lebih lama. Kita akhirnya akan mendapatkan pelanggan. Bagaimana mungkin aku tidak cemas? Kita sudah buka begitu lama, dan belum ada satu pelanggan pun. Jadi tidak ada pemasukan. 1 miliar itu semakin menjadi mimpi yang jauh. Lihat, bukankah itu pelanggan yang datang? Yao, 11 fan, Seang Vi, apa yang kalian lakukan di sini? Sudah bertahun-tahun sejak kita bertemu. Bukankah itu benar? Tapi Sai Yue, kau benar-benar tidak pengertian. Kau membuka toko baru, dan bahkan tidak memberitahu teman sekelas selamamu. Tepat, jika kami tidak mendengar dari ketua kelas bahwa kau akan buka hari ini, kami tidak akan tahu. Maaf semuanya, aku sangat sibuk akhir-akhir ini. Aku tak menyadari waktu. Hei Yongsuan, tuangkan air untuk mereka. Aku tidak akan minum teh yang disajikan oleh pria bau yang berkeringat. Kalau begitu biar aku yang menuangkannya untukmu. Lupakan saja. Kudengar kau menikahi seorang pekerja konstruksi yang tidak punya uang. Itu bukan dia kan? Namanya Yongsuan. Dia membantuku di bioskop. Tukang batu, pelayan penyaji teh. Bukankah mereka semua sama-sama rendah? Apa bedanya? Tepat. Tidak sepertiku. Aku sudah menjadi manajer di Jiangkro. Gaji tahunanku 550.000. Kukira jumlahnya lebih banyak. Hanya 500.000. Apa yang kau tertawakan? Dasar tukang bangunan bau. Gaji tahunanku 500.000. Gajimu sebulan cuma 3.000. Ada apa sih kok pada ketawa? Ya, bagaimana kau bisa begitu tebal muka? Baiklah semuanya, tak ada pekerjaan yang lebih tinggi atau lebih rendah dari yang lain. Lagi pula, Yongsuan begitu termotivasi dan pekerja keras. Aku juga bisa cari uang untuk menghidupi keluargaku. Ayolah Zai Yue, kau terkenal di Beijing. Semua putra CEO mengejarmu. Kau bahkan tidak akan mempertimbangkan mereka. Mengapa kau menikahi pemalas yang tidak berguna? Dan kau sangat membelanya. Apa kau sudah gila? Tepat sekali. Seorang pekerja konstruksi yang bau. Apakah dia layak untuk kau banggakan seperti ini? Kenapa kalian semua membicarakan suamiku seperti itu? Apa kami salah? Bukankah dia cuma benalu kira yang gak tahu diri? Yongsuan adalah suamiku. Dia bertanggung jawab dan dapat diandalkan. Di hatiku dia suami yang baik. Jika kalian masih menganggapku teman sekelas, maka jangan hina dia di depanku. 11 Yul.
Zai Yue, jangan marah. Mereka hanya bercanda. Tidak ada niat jahat. Lelucon ini sama sekali tidak lucu. Zai Yue, kami hanya membelamu. Kami semua mengambil cuti hari ini untuk memberi selamat atas pembukaan tokomu. Kau sangat tidak sopan kepada teman sekelasmu. 11 Yue, aku baik-baik saja. Jangan biarkan aku menyebabkan masalah antara kau dan teman-teman sekelas kita. Zai Yue, apakah kau yang mendesain semua perhiasan dan kalung ini? Bisakah kau menunjukkannya kepada kami? Ini, aku yang mendesain dan menyesuaikan semua karya jadi ini. Lihatlah. Ini sangat indah. Berapa harganya? Hari ini adalah pembukaan toko baruku. Yang ini terbuat dari berlian. Harganya cuma 3 juta sekarang. Apa? 3 juta? Itu terlalu mahal. Itu sudah didiskon. Zai Yue adalah pewaris keluarga Luo. 3 juta bukanlah apa-apa baginya. Aku membuka toko ini. Aku mengandalkan sepenuhnya pada tabungan dan desainku sendiri. Apa hubungannya dengan keluarga Luo? Kurang lebih. Zai Yue, aku sangat iri padamu. Kau bahkan telah membuka toko perhiasan seperti itu. Tidak seperti saya. Saya bahkan tidak punya satupun perhiasan yang layak. Kau tidak. Tapi 11 Yue teman sekelas kita. Minta saja satu darinya. Hari ini pembukaan tokoku. Aku sudah menyiapkan beberapa perhiasan kecil untuk diberikan kepada para tamu. Yong Xuan, tolong bawakan kemari barang-barang ini. Aku membuat perhiasan kecil ini dengan serpihan berlian. Berapa harga pecahan berlian ini? 30.000. 30.000. Hah, cuma 30.000. Tak berharga sekali. Apa maksudmu tidak berharga? 30.000 itu tidak berharga. 30.000 itu berharga buat kamu dasar TKI kare. Itu berharga buat kamu. Tapi buat kami itu sampah. Betul 11 Yue. Kenapa kau kasih kami barang rongsokan ini? Apa kau sekarang kaya? Meremehkan teman sekelasmu? Tidak, bagaimana kau bisa berpikir seperti itu tentangku? Zai Yue, kau telah membuka toko perhiasan khusus begini. Lihat semua perhiasan ini, masing-masing bernilai lebih dari 1 juta. Memberi kami barang senilai puluhan ribu. Apa kau tidak malu? Ya, kalau kau mau memberi kami sesuatu seharusnya ini. Ayo semuanya, ini hadiah asli dari Zai Yue. Ambil yang kalian suka. Kau, bagaimana kau bisa melakukan ini? Menyentuh perhiasanku. Luo 11 Yue, kau pewaris keluarga Luo. Bernilai miliaran. Apa salahnya memberi kami beberapa perhiasan? Letakkan. Buruh migran bau, kau tidak berhak bicara di sini. Betul, Xiao Yue. Kalau kau anggap kami teman sekelas, jangan pelit. Perhiasan ini, semuanya susah payah ku desain dan ku buat untuk dijual. Kalau kau ambil, bagaimana aku menjualnya? Bagaimana kalau begini kita masing-masing ambil satu? Tidak boleh. Mana bisa cuma ambil satu? Kalau mau ambil perhiasan ya, ambil satu set sekalian. Ya cuma ambil satu. Bagaimana aku bisa menunjukkan muka hanya dengan satu? Kalian. Bilang kalian datang untuk memberi selamat kepada istriku atas pembukaannya. Tetapi kalian datang dengan tangan kosong. Sekarang kalian bahkan ingin mencuri perhiasan istriku yang dirancang dengan susah payah dan pergi dengan tangan penuh. Bagaimana kalian bisa begitu tak tahu malu? Kamulah yang gak tahu malu. Ini yang Zai Yue kasih ke aku. Iya kan Zai Yue? Aku tidak memberikannya padamu. Kau dengar itu? Istriku bilang dia tidak memberikannya padamu. Kau mencurinya. Sekarang kembalikan perhiasan itu ke tempatnya. Atau aku akan menyebarkan berita tentang warna asli kalian. Kau. Sebaiknya kau kembalikan. Baiklah, aku akan menelepon polisi sekarang. Aku akan memastikan semua orang tahu apa yang kau lakukan. Kalian akan kehilangan pekerjaan. Jangan lapor The film polisi. was Aku akan translated mengembalikannya. and narrated by M Aku juga Media. akan mengembalikannya. Sivan reputasi sebagai perampok itu nggak bagus. Itu juga ilegal. Hei, jangan manfaatin situasi ini. Kembalikan. Kalian tahu apa yang baik untuk kalian. Steven, sebaiknya kau letakkan barang itu sekarang juga. Aku tidak mau. Silakan lapor polisi kalau berani. Kau. 11 Yue, simpan barang-barang ini dulu, agar orang-orang tertentu dengan tangan lengket tidak mengambilnya lagi. Hei, jangan sentuh itu. Ini hadiah dari Zai Yue untuk kami. Karena kamu pikir perhiasan ini murahan, aku pasti akan mengambilnya kembali, agar orang-orang tertentu tidak memanfaatkan dan kemudian mengeluh. Yi Yun Xuan, jangan keterlaluan. Keterlaluan? Siapa yang sebenarnya keterlaluan di sini? Steven, apa kau akan mengembalikan perhiasan ini sendiri, atas kemauanmu sendiri? Atau aku harus memanggil seseorang untuk mengambilnya? Panggil orang kalau berani. Ini punya Xiao Yo. Hadiah untuk kami. Semua orang bisa jadi saksi. Ya, kami bisa bersaksi. Baiklah, tunggu saja. Berhenti. Kau pikir kau mau kemana? Dasar TKI bau, kau dorong orang. Sakit. Zai Yue, lihat suamimu yang gak berguna itu mendorong Sivan sampai jatuh. Dia terluka. Ada apa ini? Sivan, silakan istirahat di kantorku sebentar. 11 Yue, jangan dengarkan omong kosongnya. Aku tidak melakukan apa-apa. Buruh migran sialan, berani kau sakiti teman sekelasku. Kau cari masalah. Apa?
Mencoba menipu kami? Tipu-tipu, tidak lihat muka Sivan pucat kesakitan. Ah, sakit. Baiklah, hentikan pertengkaran ini. Yang terpenting sekarang adalah aku akan membawamu ke rumah sakit. Aku nggak butuh kepura-puraanmu. Aku nggak mau ke rumah sakit. 11 Yue, jangan hiraukan dia. Aku bahkan tidak menyentuhnya. Dia hanya berpura-pura. Ini, Zai Yue, kau harus adil. Sivan kesakitan sekali. Mana mungkin dia pura-pura? Betul. Kalau kau tidak mau tanggung jawab, bilang saja. Tanggung jawab. Bagaimana kau ingin bertanggung jawab? Katakan padaku. Kakiku. Aku nggak bisa merasakan kakiku. Kau harus ganti rugi 1.500. 10 juta. Ini, Zai Yue. Sivan terluka gara-gara pekerja kotor itu. 10 juta bukan apa-apa buatmu kan? Bayar saja. Kalian benar-benar mematok harga terlalu tinggi. 10 juta. Hari ini, kalian tidak akan mendapatkan sepeser pun. Dasar bajingan. Kau melukai orang tapi tidak mau ganti rugi. Baiklah, kalau begitu aku akan tetap di sini setiap hari dan menghalangimu membuka toko. Coba saja. Bayar utangmu, ganti rugi sederhana. Itu sudah seharusnya. Berani-beraninya kau menolak membayar. Jangan memukul orang. Mari kita bicarakan baik-baik. Tidak ada yang perlu dibicarakan. Kau harus mengganti rugiku. Zai Yue, cuma 10 juta. Bayar saja. Tapi aku tidak punya uang sebanyak itu. Lo Zai Yue, kau pemilik toko perhiasan ini. Kau bilang kau tidak punya uang. Kau bercanda. Aku tidak bohong. Semua tabunganku terikat di toko ini. Baiklah, Zai Yue, hentikan alasanmu. Buatmu, itu cuma beberapa perhiasan di toko. Beberapa potong perhiasan. Karena kau tidak punya uang tunai, ganti rugi saja dengan perhiasan. Tapi, Tidak ada tapi-tapian. Cepat serahkan kunci konternya. Dasar tak tahu malu. Mencoba melakukan trik yang sama lagi, perampokan. Jangan fitnah aku. Siapa yang merampok, cepat serahkan kuncinya. Setelah mengambil perhiasannya, kami akan segera pergi. Ku bilang, aku tidak menyentuh Sivan. Ini semua hanya sandiwara. sok banget sih. Nggak lihat dia kesakitan. Kalau kau hebat, coba saja akting. 11 Yui. Kenapa kau tidak kendalikan? Suamimu yang gak berguna itu? Yong Xuan, 11 Yue, kau harus percaya padaku. Aku sama sekali tidak menyentuhnya. Dasar buruh migran kere. aku percaya Yong Xuan. Sivan, akui saja, apa kau berpura-pura atau tidak? Kakiku sakit sekali. Bagaimana aku bisa pura-pura? Lu Zai Yue, apa kau punya hati bicara begitu? Lu Zai Yue, jangan keterlaluan. Saya, Kalianlah yang keterlaluan. Karena dia bilang sangat sakit. Orang normal seharusnya segera pergi ke rumah sakit. Tapi lihat dia sekarang, mengajukan tuntutan yang berlebihan, membuka mulut lebar-lebar, dan meminta uang padaku. Jadi, itu karena kami takut kau kabur. Kalau tidak, apakah Zivan perlu menanggung rasa sakit ini? Banyak sekali alasan. Baiklah, karena kau tidak mau mengakuinya. Kebetulan aku sedikit tahu tentang pengobatan. Yong Xuan, kapan kau belajar ilmu kedokteran? Aku menggertak mereka. Mereka dengan tak tahu malunya menolak untuk mengakuinya. Aku tidak bisa mengecewakan kepercayaanmu. Lihat saja, biar kulihat apa yang terjadi. Aku benci. Meskipun kau tahu obat, kau tidak boleh melihat Zivan. Bagaimana kalau kau melakukan sesuatu yang curang di tengah jalan? Betul, siapa tahu kau akan berbuat lisik. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Yong Xuan hanya mencoba membantu. Bagaimana mungkin dia menyakiti orang lain? Kita bisa lihat wajah seseorang tapi bukan hatinya. Siapa yang tahu? Orang ini kesakitan sekali, tapi mereka tidak membiarkan siapapun melihat. Dan mereka tidak membiarkan siapapun membawanya ke rumah sakit. Kau bilang ini bukan penipuan, lalu apa? Sivan, aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Jadi kau berpura-pura atau tidak? Ya Tuhan, aku sungguh tidak berpura-pura. Aduh, sakit banget. Lo Zai Yue, kalian mau ganti rugi atau enggak nih? Jika kau tidak memberi kami kompensasi, kami akan keluar dan berteriak sekarang juga, merusak reputasimu, dan memastikan kau tidak akan pernah bisa membuka toko lagi. Ini, saya. 11 Yui, jangan terpancing. Bukankah kau bilang aku mendorongnya? Kalau begitu apa kau berani bertaruh? Bertaruh bahwa aku tidak mendorongmu. Taruhan apa? Jika aku bisa membuktikan bahwa aku tidak bersalah, Sivan, kau segera kembalikan perhiasanku kepadaku. Kalau kalah gimana? Jika aku kalah, kami akan memberikan kompensasi. 10 juta untuk perhiasan itu. Taruhannya menarik juga nih. Ayo kita taruhan. Sudah. Terus gimana caranya kamu buktiin kalau kamu nggak salah? Sivan, aku memberimu satu kesempatan terakhir. Apa kau akan mengaku sekarang? Atau, aku harus bilang apa? Gimana pun juga aku kan didorong sama Ye Yong Xuan. Baiklah, karena kau tidak mau mengaku bahkan dengan kesempatan terakhir, aku akan menunjukkan buktinya. Apa? Kau punya bukti? Benar. Bukankah kau menuduhku mendorong Sivan? Kamera keamanan di ruangan ini bisa membuktikan semuanya. Nggak mungkin, aku baru aja cek. Di toko kalian nggak ada CCTV sama sekali. Kau harus mengerti. Kami menjalankan toko perhiasan khusus. Tentu saja, kami punya kamera keamanan. Tepat, kamera kami tersembunyi di sudut-sudut tersembunyi. Bahkan ruang istirahat ini punya kamera tersembunyi. Kau hanya tidak bisa melihatnya. Sivan,
Apa kau akan mengaku sekarang? Atau aku harus memutar rekaman pengawas? Aku tidak percaya. Aku nggak percaya. Kalian punya CCTV? Ya, aku tidak melihat apapun. Ada kamera. Tepat di ruangan ini, di sudut-sudut tersembunyi. Kau harus melihat dengan teliti untuk melihatnya. Di mana? Kami tidak melihatnya. Tidak ada. Buruh migran bodoh. Kalian bohong? Lihat. Ini orang yang kakinya sangat sakit. Dia pikir kakinya patah, dan sekarang dia melompat-lompat. Tidakkah kau pikir dia berpura-pura? Steven, bagaimana kau bisa mencoba menipuku seperti ini? Ini keterlaluan? Iya, gue nipu terus kenapa? Perhiasannya sekarang ada di tangan gue. Kalau kalian mau balikin, mimpi aja. Kau, Zai Yue, cuma perhiasan doang. Kenapa nggak kasih aja ke Steven? Ya, kita semua teman sekelas. Aku tidak percaya. Merusak suasana. Sudah, kita semua teman sekelas. Kau mencuri perhiasanku dan belum mengembalikannya. Dan kau di sini menggurui aku tentang persahabatan teman sekelas. Sayang, tidak perlu marah pada orang-orang ini. Adapun perhiasannya, mereka pasti tidak akan bisa membawanya pergi. Kamu ngancam aku. Gak ada CCTV atau bukti apapun. Males banget buang-buang tenaga ngomong sama kalian. Ayo pergi. Steven, ekspresimu barusan. Aku merekam semuanya di sini. Jadi, apakah ini dianggap sebagai bukti? Telepon. Terlambat. Kau mau aku menghapus videonya? Pertama sesuai taruhan kita. Kembalikan perhiasannya padaku. Steven, kami sudah lebih dari cukup beralasan denganmu. Kenapa kau belum mengembalikan perhiasan itu? Maka di Beijing, kau tidak akan punya tempat tinggal. Steven, sampai sekarang, kenapa kamu nggak balikin aja? Balikin. Hei, hati-hati. Jika perhiasan ini sedikit saja rusak, kau harus mengganti nilainya sepenuhnya. Aku akan menyimpan ini. Baiklah, pergi dari sini. Kau tidak diterima di sini. Berani-beraninya kalian musir kita. Shio, kamu nggak bikinin kita sesuatu nih. Omong kosong sekali. Pergi saja. Minggir Film sana. was Kita translated pergi sendiri. and narrated by M Aku Media. tadi lihat di toko, dengar suara ribut-ribut terus ke sini. Kalian lagi ngapain nih? Shen ketua kelas, akhirnya kamu datang juga. Kita kesini niatnya baik loh. Mau ngerayain pembukaan toko Luo Xiaoyu. Dia malah nyuruh suaminya ngusir kita. Apa? Kurang ajar banget. Kamu kan suami numpang hidup Luo Zaiyu yang gak berguna itu. Panggil Luo Zaiyu ke sini. Siapa kau? Ketua kelas, apa yang kau lakukan di sini? Dengar kamu buka. JT aku ngajak teman-teman sekelas buat ngeramein. Apa? Sekarang udah sukses. Nggak mau ngakuin teman sekelas lagi? Tentu saja tidak. Maksudnya gimana? Kalau bukan gitu, kenapa nyuruh mereka pergi? Saya, Akan kukatakan kenapa. Karena orang-orang ini bilang mereka datang untuk memberimu selamat. Tapi sebenarnya mereka hanya ingin mengambil keuntungan. Katakan, haruskah aku mengusir mereka atau tidak? tapi Luo Zaiyu kan kaya raya. Apa salahnya bantuin teman sekelas dikit? Betul, kami bahkan tidak mengambil apapun. Oh, ketua kelas, kita cuma bercanda sama mereka kok. Perhiasannya udah dibalikin. Dikembalikan. Ya, akulah yang. Baiklah, Yun Zuan, lupakan saja. Kenapa jadi masalah besar sih? Luo Zaiyu, kamu keterlaluan ya. Pewaris keluarga Luo yang terhormat. Nggak nyangka pelit banget. Iya kan? Cuma hadiah kecil aja, nggak mau ngasih ke kita. Itu kan namanya pelit. Udah deh. Aku di sini. Aku juga buka toko perhiasan. Khususnya, disiapin buat semuanya. Set perhiasan emas. Senilai 1 juta. Sebagai hadiah buat teman-teman sekelas. Ya ampun Shen, perhiasan 1 juta. 1 set buat kita masing-masing. Kamu baik banget. Shen kan? Dari keluarga Ju mulai aksi. Ya iyalah, mereka kan foya-foya. Ketua kelas kami sangat baik kepada kami. Tidak seperti beberapa orang, bahkan 1 hadiah pun tidak. Mereka tidak mau memberi, bahkan mengusir. Teman sekelas, sungguh kau memandang rendah orang miskin dan menyembah orang kaya, orang yang picik. Ketawa ngapain? Apa Xiangfi? Salah, udahlah. Ngapain buang-buang tenaga ngomong sama dia? Luo Zaiyu, lihat, aku bahkan rela ngasih 1 juta ke semua teman sekelas yang datang khusus buat ngucapin selamat ke kamu. Masa kamu nggak mau nyiapin sesuatu? Betul, kasih aja apapun. Kita nggak pilih-pilih kok. Saat ini, aku bangkrut. Kau keterlaluan. Masih ingin memanfaatkan kebaikan istriku. Tidak mungkin. Luo Zaiyu, apa kamu juga mikir gitu, teman sekelas? Atau apa kamu beneran bokap? Ya, aku tidak berbohong padamu. Saat ini, aku berhutang 1 miliar. Aku membuka toko ini hanya untuk mengumpulkan uang. Ya ampun, 1 miliar. Kok bisa kau berhutang sebanyak itu? Jetty, kau lebih melarat daripada kami. Sial banget.
Zai Yue, kau dulu punya banyak banget pelamar tajir. Kau tak pilih mereka. Malah, kau pilih nikah sama kuli bangunan. Sekarang, kau punya utang segudang. Pelit amat. Penasaran deh. Apa kau nyesel? Betul. Dari nona muda kaya raya yang angkuh. Berubah jati, pemilik toko buluk yang ngutang sana-sini. Entahlah gimana rasanya, Aku menikahi Yong Xuan. Tidak pernah menyesalinya. Sok tegar aja lu. Baiklah, pembukaan istriku hari ini. Aku tak ingin bicara denganmu, orang-orang munafik. Silakan pergi. Gak usah ngusir-ngusir kita. Ogah buang-buang tenaga sama orang bokeh. Teman-teman sekelas, mampirlah ke tokoku. Sudah kusiapkan bingkisan untuk kalian. Ayo. Jadi kau bangkrut. Buang-buang waktu saja dengan kalian. Sial sekali. Siui, jangan sedih, karena orang-orang sombong ini hanya 1 miliar. Masih ada sebulan lagi. Dan dengan bakatmu, kita pasti akan memiliki aliran pelanggan yang stabil. Kita pasti akan mendapatkannya. Yong Xuan tidak perlu menghiburku. Aku tahu, semuanya sia-sia sekarang. Tapi, Lu Siwi aku sampai akhir. Tak akan pernah menyerah. Aku akan pergi ke toko di depan. 11 Yui. Ini toko yang kau buka. Dengan semua tabunganmu, Ibu, kenapa kau di sini? kenapa aku tidak boleh datang? Tidak, bukan begitu. Yong Xuan cepat tuangkan air. Aku hanya lewat dan melihat banyak orang di depan toko sebelah. Kenapa tidak ada orang di tokomu? Ah, mungkin karena toko sebelah sedang obral. Ini toko baru buka dengan diskon 20%. Aku akan lihat-lihat. Ibu mertua jangan pergi. Toko sebelah dimiliki oleh teman sekelas 11 Yul, Su San. Dia sengaja menurunkan The harganya film was untuk mengincar toko translated kita. and Jadi, narrated Jadi by semua M pelanggan pergi Media. ke sana. Ibu, ini hanya persaingan bisnis biasa. Kompetisi bisnis apa? Dia mencoba menghancurkanmu. Sudah ku bilang sejak lama untuk menikah, tapi kau tidak mendengarkan. Kau bersikeras mengurus toko ini. Sekarang lihat hampir bangkrut. ibu mertua ini hanya sementara. Pelanggan akan segera kembali. Mengincar toko Siul juga akan segera gagal. Sialan, jangan coba-coba membodohiku dengan kebohongan itu. Rugi bandar. Rugi bandar. Bu, kalau ibu tidak percaya, ayo kita keluar dan buktikan. Bukankah mereka bilang diskon 50%? Kenapa mereka mengingkari janji? Benar, kita harus mendapatkan penjelasan. Ya, Kita harus mendapatkan pengembalian uang. Kalau kau ketuk lagi, aku akan dobrak pintunya. mending aku pergi dari sini. Manajernya di sana. Jangan biarkan dia kabur. Beri kami penjelasan. Cepat, semuanya tenang dulu dan dengarkan aku. Pesanan kalian akan segera dipenuhi oleh toko kita tercinta. Soal harga, kami sudah beritahu bos. Dia akan segera ke sini untuk memberi penjelasan pada kalian semua. Tenang saja semuanya. Kucilkan kau. Hentikan alasanmu. Beri kami diskon 50% atau kembalikan uang kami segera. Lo Zai Yue, kok ramai banget di sini? Jangan-jangan orang-orang ini pada nyariin kamu semua? Tidak. Oh Xian. Sudah jelas lah. Pasti Lu Xiaoyu pakai perhiasan murahan. Makanya pelanggan pada kesini. Luo 11 Yue. Kau masih muda dan kau tidak belajar hal yang baik. Menjijikan. Bocah teni, siapa yang kau sebut bodoh? Kurasa kaulah yang tidak belajar hal baik. Omong gosong. Kau. Sudahlah Mami, Lo Zai Yue. Jati ini ibumu. Pantas saja buah jatuh tak jauh dari pohonnya. Kalian berdua sama-sama punya mulut yang menyebalkan. Tahu, Su San, daripada bersikap sombong di sini, kau seharusnya pergi dan mengurus tokomu yang berantakan. Bayar. Bos. Kami baru dapat kabar kalau bahan perhiasan yang kami beli dalam jumlah besar telah ditipu oleh pemasok yang kabur. Sekarang semua pesanan perhiasan tidak bisa dibuat. Kami harus ganti rugi 10 kali lipat. Mal juga melanggar kontrak dan tidak akan membiarkan kita menyewa toko ini lagi. Toko kita sekarang bangkrut. Mustahil, kamu bohong. Toko saya baru buka. Bagaimana bisa bangkrut? Benar, bos. Bagaimana ini bisa terjadi? Bos, mereka yang memesan perhiasan khusus pasti akan datang dan membuat keributan. Ayo pergi dulu. Sungguh, siapa ini? Aku ingat sekarang. Ini bosnya. Pergi, ikuti mereka. Mana perhiasan pesanan khususku? Kenapa belum diantar? Jadi kalian penipu. Bayar. Cukup, aku akan mengembalikan uangnya. Aku akan memberi kompensasi cuma. Cepat bawa mereka untuk mendapatkan pengembalian dana dan kompensasi. Jika tidak cukup, minta lebih banyak padaku. Cepat bawa mereka untuk mendapatkan pengembalian dana dan kompensasi. Baik, bos. Kalian semua ikuti aku. Ayo pergi. Ada apa ini? Inilah yang terjadi ketika beberapa orang bermain curang. Bagaimana? Kubilang toko Baibao akan bangkrut. Dan memang begitu kan? Pekerja migran bau. Diam.
Bos, ngapain kamu kembali ke sini? Uang tunai di toko, ditambah perhiasannya. Hanya 20 juta, tidak cukup untuk kompensasi. Kita masih kurang 3 juta. Apa? Sebenarnya butuh 23 juta. Di mana aku mendapatkan 3 juta lagi? Berhenti. Sifen Jiangfi dan Yao Yao, aku sangat membutuhkan 3 juta sekarang. Jeti, cepat kembalikan perhiasannya yang baru saja aku berikan padamu. Shen, kau sudah memberikannya kepada kami. Bukankah agak tidak pantas untuk memintanya kembali sekarang? Ya, bagaimana kau bisa meminta kembali sesuatu setelah kau berikan? Bukannya, aku tidak akan mengembalikannya nanti. Kembalikan padaku cepat. Aku ada urusan. Aku pergi dulu. Kami juga. Hai kalian orang-orang rendahan. Kalian hari ini, jika kalian tidak mengembalikan perhiasanku, tunggu saja, kalian akan di blacklist oleh keluarga Jo. Shen, aku akan mengembalikannya padamu. Kami juga akan mengembalikannya. Benar-benar sekelompok. Musang bermuka dua. 11 dilihatlah sifat asli orang-orang ini. The film was Jangan pernah translated bergaul dengan mereka and lagi. narrated by M Media. Jangan sombong, aku hanya sedang sial saja kali ini. Lain kali belum tentu. Aku tidur nyenyak, pikiranku jauh lebih jernih. Benar kan? Itu sebabnya orang perlu istirahat dengan baik. Buka pintunya cepat. View Juri menjual barang palsu. Hari ini kau harus memberiku penjelasan. Ada apa ini? Itu mereka. Hentikan mereka. Jeti, kau Lu Xiaoyu. Tokomu terlihat sangat mewah. Tapi kau menjual barang palsu. Ku bilang padamu, kau harus memberi kami keadilan hari ini. Keadilan? Berhenti, mari kita bicarakan ini baik-baik. Kau berani menyentuh istriku lagi. Dan aku akan melumpuhkanmu. Apa maumu? Kau menjual barang palsu dan kau masih sangat arogan. Kau melanggar hukum. Nyonya Feng, kapan perhiasan Fei Yue pernah menjual Film was barang palsu? translated Apa kau salah? and narrated Salah. by M Media. Buka matamu dan lihat baik-baik. Ini kalung palsu yang kau jual padaku. Aku sudah meminta seorang ahli untuk menilainya. Ini sertifikat penilaian ahlinya. Nyonya Feng, kalung ini jelas bukan yang kuberikan padamu. Apa maksudmu? Apa kau bilang aku menukar kalungnya? Nyonya Feng, kalung yang kuberikan padamu, aku sendiri yang mendesainnya dan secara pribadi mengawasi produksinya. Tapi kalung ini, bahkan kyuknya palsu. Bagaimana mungkin itu yang kuberikan padamu? Lihat baik-baik semuanya. Kalung ini telah ditukar oleh orang ini untuk menjebak kita. Itu palsu. Nyonya Feng, bagaimana kau bisa melakukan ini? Apa ini sungguh benar atau salah? Nyonya Feng, mungkinkah kau menjebak mereka? Jangan dengarkan omong kosong mereka. Aku tidak pernah menukar kalung itu. Set kalung ini, kemarin aku secara pribadi menerimanya dari tangan Luo Zhaiyue. Aku langsung mengambilnya. Tanda toko perhiasan tidak bertanggung jawab setelah barang meninggalkan konter. Dan Nyonya Feng, Anda tidak menyelesaikan pembayaran terakhir saat meninggalkan toko. Anda belum membayar sisa saldonya kan? Nyonya Feng, tindakan Anda agak tercela. Bukankah sudah kubilang? Aku akan membawanya keluar untuk dinilai oleh seorang ahli. Sekarang hasil penilaian menunjukkan bahwa kalungmu palsu. Anda bisa mengklaim sertifikat penilaian yang kami berikan palsu. Kau bisa bilang saja kalau penilaian kami palsu. Jadi mengapa kita harus percaya bahwa penilaian yang kau berikan itu nyata? Nyonya Feng, aku merevisinya lebih dari selusin kali sebelum kau puas. Aku begadang semalaman mendesain kalungmu. Kurasa aku tidak pernah merugikanmu. Kenapa kau menjebakku seperti ini? Saya. Nyonya Feng, ada apa ini? Siapa yang kau minta untuk menaksirnya? Kenapa kau tidak menyuruhnya keluar untuk konfrontasi? Benar, semua orang masuk akal. Kalau begitu tunjukkan buktinya. Buktinya ada di sini. Zhu Shanshan, apakah kau yang mengatur ini? Betul, Luo Zhaiyue. Hari ini kau tamat. Nona Juko di sini. Nyonya Feng, bukankah kau meminta Bei Cheng yang terkenal, pakar penilaian, gula untuk menilainya untukmu? Hari ini aku membawanya ke sini untukmu. Astaga, apakah ini Gola yang legendaris yang telah menilai perhiasan yang tak terhitung jumlahnya? Apakah itu gula? Benar, akulah ahli penilaian Gulau. Gulau adalah pakar penilaian terkenal. Apakah kau percaya Gulau? Atau penjual perhiasan palsu ini? Perhiasan Fiyui. Kami percaya Gulau. Gu Motian dari keluarga Bichen Gu. Memberi hormat kepada Tuan Ye. Kamu Gu Motian dari keluarga Gu. Ada apa? Mengapa Gulau begitu hormat kepada seorang buruh? Terima kasih atas kepercayaan kalian semua pada saya Gu Motian. Hari ini, aku akan mengungkapkan kebenarannya kepada semua orang. Nona Shu memintaku Gu Motian untuk menjebak perhiasan Fiyu. Nyonya Feng juga menerima uang Nona Shu untuk menjebak perhiasan Fiyu. Aku bisa memberitahu semua orang, perhiasan Fiyu adalah pembuat perhiasan yang benar-benar sesuai pesanan. Mereka hanya menggunakan bahan asli.
Jika kalian tidak percaya padaku, aku bisa menjaminnya dengan reputasiku. Kami percaya reputasi Gulau. Ya, kami percaya Fei Yue. Kami percaya perhiasan Fei Yue. Jangan percaya apa yang dia katakan. Ini gula palsu yang kusewa. Su Shan-san, aku tahu kau dalang dibalik semua ini. Terlepas dari apakah Sanlau asli atau palsu, kau tetap melakukan perbuatan kotor ini. Lagi pula kakek palsumu. Sudah lama ku ganti dengan yang asli. Apa? Zhu Shanshan, bagaimana kau bisa menyuap seseorang untuk menjebakku? Ya, taktik yang begitu keji, sungguh kejam. Kalau begitu Nona Luo itu. Maafkan aku salah. Seharusnya aku tidak menerima uang Zhu Shanshan untuk menjebakmu. Aku akan segera mentransfer sisa pembayaran kepadamu. Aku mohon maafkan aku kali ini. Semua orang sekarang, kebenaran telah terungkap. Toko perhiasan Fei Yue kami telah dijebak oleh Su Shan-san. Tolong sebarkan. Agar toko perhiasan Fei Yue kami tidak menderita ketidakadilan ini. Jangan khawatir bos, kami pasti akan memberitahu semua orang. Benar, ayo pergi. Hentikan Su Shanshan, minta maaf padaku. Mau aku minta maaf? Sama sekali tidak mungkin. Kau tidak akan minta maaf kan? Hei Pak Tuagu, aku ingin tahu, apakah keluarga Shan kita melawan keluarga Su? Siapa yang akan menang? Keluarga Gu dari Beichan adalah salah satu dari 4 keluarga besar. Dan keluarga Shu hanya keluarga kelas 3. Tidak peduli seberapa kuat The film keluarga was Shu, mereka bukan. translated Dan and dengan keluarga Shan, narrated by M Jadi, Media. kalau begitu, Jika terjadi sesuatu pada keluarga Zhu, aku akan dikuliti hidup-hidup oleh mereka. Tunggu. Luo Zai Yue. Aku minta maaf padamu. Maafkan aku. permintaan maafmu tidak tulus, kan? Sepertinya aku masih harus merepotkan Pak Tuagu. Luo Zai Yue. Maafkan aku. Siu, apa kau puas dengan permintaan maaf ini? Apa kau akhirnya puas? Kita teman sekelas dulu, karena dia sudah meminta maaf dengan tulus. Ayo kita lupakan saja. Kau dengar itu Su Shan-san, cepat berterima kasih pada Ziyu, lalu pergi dari sini. Terima kasih Zai Yue. Terima kasih banyak atas bantuanmu hari ini Pak Tuagu. Dulu, aku juga menyelamatkanmu, karena iseng. Budi ini telah terbalas. Nantinya, kita tidak saling berhutang apapun. sepertinya orang terkaya tidak ingin mengungkapkan identitasnya. Anda terlalu baik Tuan Ye. Jika ada sesuatu, beritahu saja aku. Karena tidak ada lagi hari ini. Kalau begitu, aku akan permisi dulu. Yong Xuan, kapan kamu menyelamatkan Pak Tuagu? Setahun yang lalu. Jadi hari ini, sekalian, minta dia datang dan membantu. Begitu, karena hutang budi sudah dibayar. Mulai sekarang, jangan ganggu dia lagi. Baiklah, saatnya buka toko. Cepat masuk. Tuan Ye, Anda ingin duduk di mana saja? Atau Anda lebih suka kursi VIP baris depan? Kenapa tanya dia? Saat Tuan Muda Wang ini menghadiri lelang, aku selalu duduk di barisan depan. Atur barisan depan untukku. Ku dengar untuk mendapatkan kursi emas baris depan di lelang bioskop mewah Kaisar, kau perlu menghabiskan setidaknya 10 juta untuk mendapatkan satu kursi. Ya, saat aku menghadiri lelang, aku selalu mendapat perlakuan istimewa. Jiu, wanita secantik dirimu, harus duduk di barisan depan yang sesuai dengan statusmu. Bagaimana kalau begini, kau berkencan denganku, dan aku akan membiarkanmu duduk di barisan depan, dan menikmati acaranya. Zai Yue, ngapain kau masih berdiri di situ? Cepat setujui permintaan kecil Tuan Muda Wang. Ya benar, cepatlah setujui. Tidak perlu, sama saja dimanapun aku duduk. Kau, Jiu, benar-benar membuatku cinta sekaligus benci. Sudahlah, bagaimana mungkin aku membiarkanmu duduk sembarangan? Ayo kita duduk bersama. Jika Yong Xuan tidak pergi, aku juga tidak akan pergi. Siui. Dasar petani keren, kau beruntung kali ini. Kubiarkan kau merasakan perlakuan VIP tertinggi. Ayo kita duduk bersama. Maaf, Tuan Muda, kursi VIP baris depan. Sudah dipesan untuk Tuan Ye. Tuan Ye, silakan. Ada apa ini The semua? film was Ini translated namanya, and ada orang yang narrated terlalu by banyak M kaya Media. dan kena batunya. Kau salah besar. Buruh migran dekil belum pernah menghabiskan sepeser pun di sini. Apa yang memberinya hak untuk duduk di kursi VIP tertinggi? Aku punya teman. Dia bekerja di rumah lelang Kaisar. Dia menarik beberapa koneksi untukku. Main belakang ya, pantas saja. Baiklah. Ayo pergi. Ayo duduk. Buruh migran dekil, meskipun kau masuk lewat jalur belakang, meskipun kau bisa duduk di kursi VIP tertinggi, terus kenapa? Kau cuma kodok. Kau tak akan pernah pantas untuk siul. Akan kutunjukkan sebentar lagi, siapa takdir siul yang sebenarnya. Kita lihat saja nanti. Tuan Muda, Wang Cui sangat tidak sopan kepada Anda. Haruskah kita usir dia? Tidak perlu. Kartu ini berisi 10 miliar.
Belikan bintang langit untukku hari ini. Minimal 1 miliar. Biaya lainnya. Pakai kartu ini. Ya, Selamat atas perolehan harta karun ini. lelangnya sudah dimulai. Kau baru sampai sekarang, sepertinya kau tidak terlalu peduli dengan urusan Ziyue. Kau benar soal itu, tidak seperti Tuan Muda Wang. Dia cuma menghamburkan uang untuk gelang giok 5 juta dan sepasang tusuk rambut giok hijau sebagai hadiah untuk Zai Yue. Bibi, gelang giok ini kualitasnya sangat bagus, sangat cocok untukmu Bibi. Apa kau suka? Indah sekali. Aku suka. Kamu sangat murah hati. Bibi, asal kau suka. Uang bukan masalah. Ngomong-ngomong Ziyue, jepit rambut giok hijau ini adalah barang antik dinasti Ming. Sangat cocok untukmu. Biar aku pakaikan untukmu. Tak perlu, aku tidak bisa menerima hadiah seperti itu. Kau tega memberi Ziyue sesuatu yang telah dipakai orang lain? Buruh migran dekil. Dengarkan. Ini barang antik dinasti Ming. Harganya 3 juta. Kau menyebutnya pernak-pernik murah, ha? Persis. Buruh dengan gaji bulanan 3.000. Beraninya kau bicara seperti itu? Jepit rambut antik yang bagus sekali. Jadi pernak-pernik murahan. Begitu kamu menyebutkannya. 11 Yui, lihat siapa yang kau kaitkan dengannya. Jangan buang-buang napas untuknya. Tuan Muda Wang, cepatlah, pasangkan batu giok itu padanya. Ide, terlepas dari nilai tusuk konde ini, murah atau mahal, aku tidak akan menerimanya. Barang murahan seperti itu tidak pantas untukmu. Aku akan memberimu sesuatu yang jauh lebih bagus. Tamu-tamu terhormat Laibin, selamat datang di rumah lelang di Hawa hari ini. Kita akan mengungkap barang lelang terakhir eksklusif yang sangat dinantikan. Itu kalung bintang langit yang dirancang oleh Ziyue. Ziyue bintang langitmu akan dilelang. Ziyue. Desain kalungmu sungguh indah. Namun berharap tawaran miliaran dolar. Hanyalah angan-angan belaka kusarankan kau mengurungkan niat itu. Betul, kau bukan seorang maestro hebat. Menjualnya seharga puluhan juta saja sudah luar biasa. 1 miliar, jangan mimpi. Sayang, jangan dengarkan mereka. 1 miliar pasti tercapai. Kau tak perlu menghiburku. Aku serius. Nak, jangan membodohi diri sendiri. Kusarankan kau menyerah. Dan menceraikan Xiao Yue. Betul. Kenapa kau mempermalukan dirimu sendiri? Kita lihat saja nanti. Kalung ini yang dikenal sebagai bintang langit adalah mahakarya Nona Luo Zai Yue dari keluarga Luo. Yang dibuat selama 3 tahun. Sangat indah, elegan, dan mulia. Harga awal 50 juta, setiap tawaran minimal 5 juta. Mahal sekali. Luo Zai Yue harga awal 50 juta. Keterlaluan? Tidak ada yang menawar. Memalukan sekali. 60 juta. Bagaimana mungkin? Bahkan lebih kecil kemungkinannya. Saya tawar 70 juta. 100 juta, wow. Ya ampun. 100 juta. 1 miliar sekali. 500 juta. Wow. 500 juta. Hanya 500 juta. Masih awal. Jangan bersaing denganku 1 miliar. Saya tawar 1 miliar. 1 miliar 100 juta sekali. Sekali. Ada tawaran lagi. Ya ampun, 1 miliar sudah. Ini luar biasa. 1 miliar 100 juta 2 kali. 1 miliar The film 100 was juta. translated and narrated by 3 kali N Media. terjual. Selamat kepada tuan ini atas perolehan bintang langit. Anda terlalu baik. Tamu-tamu terhormat, lelang di Hawa hari ini resmi berakhir. Terima kasih atas kehadiran Anda. Nona Luo selamat. Setelah komisi rumah lelang, ini 10 miliar Anda terimalah kartu ini. Ya ampun, desanku. Terjual 1 miliar. Istriku yang terbaik. Yong Xuan, aku tidak sedang bermimpikan. Bintang langitku benar-benar terjual 10 miliar. Sayang, semua ini nyata. Cubit aku. 11 Yue putriku, desainmu benar-benar terjual di pelelangan 1 miliar. Mulai sekarang kamu tidak boleh. Benar-benar terjual. Sungguh luar biasa. Mustahil. Benar-benar mustahil. Ini bukan mimpi. Lagi mimpi apa Sil? Wang Cui. Taruhan kita kau kalah. Masa nggak mau nepatin taruhan? Jangan ganggu Ziyue.
Bagaimana jika kau menang? Kukatakan padamu Xiu sangat luar biasa. Aku akan menikahinya. Wang Cui, kau mau mungkir janji. Aku mundur. Kau bisa apa? Dan biar kukatakan sesuatu yang lain. Xiu sangat hebat. Apa kau cukup baik untuknya? Betul. Zai Yue sekarang bisa mendesain perhiasan miliaran dolar pendapatan bulananmu. Kau seorang buruh migran pantaskah? Benar, jika kamu benar-benar peduli pada 11 Yuri, maka ceraikan dia segera. Jangan menahannya. Bu, apa yang ibu bicarakan? Bagaimana Yongsuan menghambatku? 11 Yuri keadaannya berbeda sekarang. Kamu sekarang seorang pewaris multimiliarder dari keluarga Luo. Masa depan apa yang kau miliki dengan pekerja migran seperti dia? Eda jika bukan, karena Yongsuan yang mendorongku untuk ikut lelang. Akankah aku seperti ini sekarang? Hentikan kalian berdua. Aku tidak akan menceraikan Yongsuan. Xiu, sepertinya kau tidak mau mengambil jalan pintas. Aku tegaskan hari ini. Aku akan menikahimu, tunggu saja. Hai tuan muda Wang, tunggu aku. Kenapa kamu begitu keras kepala? Lupakan saja, aku tidak mau repot denganmu. Yongsuan, sekarang kita punya ini. Aku tidak akan terikat oleh keluarga Luo lagi. Berpisah darimu. Ayo pulang dan istirahat. Ikut aku ke janji temu besok. Baiklah Xiui, tunggu aku di pintu masuk ya. Aku mau ke toilet dulu. Baiklah. Tuan muda, kartu Anda dan bintang langit. Kerja bagus kali ini. Bintang langit ini milikmu, jaga baik-baik. Terima kasih tuan muda. Nyonya, saya datang untuk memberikan hadiah lamaran. Nyonya, ini adalah hadiah lamaran yang telah saya siapkan untuk Xiu. The film was 5 batang emas. translated and Sepasang gelang. narrated by M Ditambah Media. kartu ini dengan bersamaan dengan perhiasan dan saham perusahaan berjumlah 100 juta. 100 juta sebagai hadiah pertunangan. Lumayan. 100 juta sebagai hadiah lamaran, cukupkah ya? Cukup. Tuan muda Wang benar-benar murah hati. 11 Yu menikah denganmu adalah keberuntungannya. Keberuntungan ini kau mau juga? Nenek, 11 Yu, kenapa kamu baru datang? Membuat nenek menunggu begitu lama? Maaf, aku terlalu lelah tadi malam dan kesiangan. Lupakan saja, jangan bicarakan itu lagi. Cepatlah dan lihat hadiah pertunangan yang disajikan untukmu. 100 juta penuh. Bu, sudah kubilang, aku tidak akan menikahi siapapun selain Yongsuan. Itu bukan urusanmu. Nenek menetapkan taruhan 1 miliar. Sekarang aku sudah menyelesaikan 1 miliar itu. Sesuai taruhan, ibu dan keluarga Luo tidak bisa memaksaku melakukan apapun lagi. 1 miliar ini akan kuterima. Tapi untuk taruhannya sekarang batal. maksud nenek apa? Apa-apaan ini, melanggar perjanjian? Sebagai kakaknya, aku bisa memutuskan pernikahannya. Nek, bagaimana bisa nenek ingkar janji? Aku tidak akan menerima ini. Apa kau akan menentang orang tuamu? Saya. Xiu, lihatlah ketulusanku padamu. Aku bahkan membawa 100 juta sebagai hadiah lamaran. Setelah kau menikah dengan keluarga Wang kami, semua aset keluarga Wang akan kau kelola. Bahkan dengan ini kau masih tak mau menikah. Aku tidak mau menikah dengan 11 Yue keluarga Wang besar dan makmur, dan tuan muda Wang menyukaimu, dan ingin kau mengurus rumah tangga. Oh, pikirkan lagi. Nggak ada yang perlu dipikirin lagi. Aku dan Xiu nggak bakal cerai. Wang Cui. Masih banyak ikan di laut. Kasihanilah aku dan biarkan aku pergi. Bu, lihat. 11 Yu begitu tegas sekarang. Bagaimana kalau kita lupakan saja? Sudahlah, Wang Cui, aku sudah merendahkan diriku sampai sejauh ini. Ku bilang pada kalian semua, hari ini aku pastikan kau tak bisa menikahi Luo Xiu, keluarga Wang kami. Takkan membiarkan keluarga Luo mau lolos. Nenek, keluarga Wang ini besar dan berpengaruh. Jika mereka benar-benar ingin bertindak melawan keluarga Luo, kita tidak akan punya jalan keluar. Tuan muda Wang, tolong tenang. Aku pasti akan mengurus masalah ini. Seseorang, seret pekerja migran bau ini, keluar sini. Tunggu, Nek. Aku sudah menikah dengan Yongsuan. Lagi pula kami sudah menjalani malam pertama. Nenek tidak bisa memisahkan kami. Xiu, apa yang kau katakan? Kau dan pekerja rendahan ini sudah menikah? Iya, jadi aku sudah memilihnya. Silakan pergi. Wah, dasar bocah tengik. Kau berani mencemari wanitaku? Ku bilang kau tamat hari ini. Hajar dia. Wang Cui, Xiu itu istriku. Kau selalu mengincar istriku. Kayaknya kau yang cari gara-gara. Pekerja kuli, kau berani FF aku? Betul, aku mukul kau. Bagus kau dan keluarga Luomu. Wang Cui, aku belum pernah dipermalukan seperti ini sejak kecil. Percaya atau tidak, aku bisa membuatmu bangkrut dengan satu panggilan telepon. Oh, Tuan Muda Wang, tolong tenang. Nek, cepat suruh buruh migran itu minta maaf. Lu 11 Yue, buat pekerja migran bau ini. Minta maaf kepada tuan muda Wang. Sekarang juga. Si Yue, apa kau benar-benar ingin keluarga lo kita bangkrut? Wang Cui, aku akan minta maaf padamu sekarang. Xiu, aku tak butuh permintaan maafmu. Aku hanya ingin pekerja rendahan ini berlutut minta maaf dan menceraikanmu. Ini. Minta maaf.
Aku harus minta maaf untuk apa? Kau yang harus minta maaf. Hei Kuli, apa katamu tadi? Ku bilang kau yang harus minta maaf. Kalau kau berani nggak minta maaf, ku buat keluarga Wang mulai lenyap dari Beijing. Kuli Bao. Kau membuatku takut kan? Oh, membuat kami lenyap? Omong kosong apa yang kau bicarakan? Ye Yongxuan berhenti memprovokasi Tuan Muda Wang. Cepat berlutut dan akui kesalahanmu. Berlutut sekarang. Apa kau harus menunggu sampai keluarga Luo kita bangkrut, baru kau bahagia? Ibu mertua aku nggak akan biarin keluarga lu kenapa-napa. Tapi, aku nggak sudi minta maaf sama sampah ini. Keras kepala. Tuan Muda Wang, tolong, jangan marah. Kami akan mengusirnya sekarang. Dan segera membahas pernikahan dengan Anda. Pelayan serek pekerja migran bau ini. Luar sini. Apa yang masih kalian tunggu? Tangkap dia. Aku ingin dia lumpuh hari ini. Pelayan, panggil semua orang ke kediaman lu. Yongxuan, The Ziu, film was lebih baik kau patuh translated mendiskusikan and tanggal narrated pernikahan by denganku. Anne Kalau Lee. tidak, aku tak bisa jamin apakah dia akan hidup. jangan sentuh dia. Jangan. Aku setuju jangan sentuh dia. Lihat, bukankah ini lebih baik? Tapi Kuli ini berani menyentuh. Dia harus membayar harganya. Pukul dia. Berhenti, jangan pukul dia. Dia bilang berhenti, jadi terus pukul dia. Pukul dia sampai mati. Hentikan. Tandang selangkangannya. Bajingan, berhenti. Orang terkaya, apa kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja, untung kau datang tepat waktu. Suami kau baik-baik saja. Sayang aku nggak, apa-apa jangan khawatir. Yi Yongxuan, kau berani sekali. Beraninya kau menendang Tuan Muda Wang. Petani sialan, kau pikir aku takut hanya karena kau memanggil beberapa orang? Biar ku beritahu sesuatu. Kau pikir aku tak akan membuat keluarga Wang memasukkanmu ke daftar hitam sekarang? Mau blacklist aku, keluarga Wang tamat riwayatnya. Omong kosong apa yang kau bicarakan? Wang Cui, apa kau mengenaliku? Bukankah kau hanya pelayan dari pelelangan? Apa yang kau lakukan di sini? Mencoba memeras uang dari petani rendahan itu? Beraninya kau? Aku kepala pelayan orang terkaya di dunia. Pelelangan itu hanya jebakan yang dipasang oleh tuan mudaku. Pelayan Cu, tangan kanan orang terkaya di dunia? Kau cukup perseptif. Kau telah menyinggung orang terkaya kami. Keluarga Wang hancur. Jangan membodohi dirimu sendiri lagi. Kau bilang Ye Yongxuan adalah orang terkaya di dunia? Tepat. Saya. Apa aku? Kau telah menyinggung orang terkaya kami. Kau beruntung kami membiarkanmu hidup. Sekarang pergi dari sini. Aku pergi. Yongxuan, apa kau benar-benar orang terkaya di dunia? Aku takut kau kaget makanya ndak bilang. Tidak apa aku tidak menyalahkanmu. Orang terkaya kami buta. Kami salah. Tolong jangan hancurkan keluarga Luoku. Demi istriku. Ku lepaskan keluarga lu. Tapi istriku sudah sangat menderita di sini. Mulai sekarang kuputuskan semua hubungan dengan keluarga lu. See you, ayo pergi.